Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Amelia, kelas B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perubahan fonemis yang meliputi asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Sebelum itu, perubahan fonemis ialah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Pada bagian yang pertama dari perubahan fonem itu ada asimilasi. Asimilasi fonemis adalah proses linguistik di mana satu fonem dalam suatu kata atau frase berubah untuk menyesuaikan diri untuk menjadi lebih mirip dengan fonem lain yang berdekatan. Dalam kata lain, satu suara atau bunyi berubah menjadi lebih serupa atau mirip dengan bunyi yang berdekatan dalam kata tersebut. Proses ini dapat terjadi karena adanya pengaruh timbal balik atau fonem-fonem yang berdekatan. Dalam asimilasi fonemis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asimilasi progresif, yaitu bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang mengaruhinya. Contohnya pada kata top, diucapkan top dengan T apikodental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada kata stop, kata tersebut diucapkan stop dengan bunyi T juga laminopalatal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bunyi T pada kata stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan bunyi S yang mendahuluinya sehingga sama-sama laminopalatal. Yang kedua ada asimilasi regresif, yaitu bunyi yang diubah terletak di muka bunyi yang memengaruhinya. Contohnya perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia dan Jawa diucapkan secara apiko-alveolar, tetapi dalam kata pandan nasal sebelum bunyi D itu diucapkan secara apikopalatal. Bunyi N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal bunyi D. Dengan demikian tulisan fonetis untuk pandan dalam bahasa Indonesia ialah pandan dan dalam bahasa Jawa ialah pandan. Dan yang terakhir ada asimilasi resiprokal, yaitu ketika bicara dengan cepat, suara N pada kata anakku bisa menjadi lebih mirip dengan suara K yang mengikuti, sehingga dalam pengucapan cepat kita mungkin mendengar akakku atau akak. Selanjutnya ada disimilasi fonemis. Disimilasi fonemis merupakan proses di mana dua fonem atau lebih dalam suatu kata atau frase mengalami perubahan agar menjadi lebih berbeda atau tidak serupa satu sama lain. Bisa juga diartikan fonem-fonem yang berdekatan atau bertetanggaan dalam kata mengalami perubahan sehingga menjadi lebih berbeda secara fonetis. Contoh disimilasi fonemis dalam bahasa Indonesia mungkin terjadi pada perubahan bunyi konsonan bunyi S pada kata yang berdekatan dengan konsonan S atau Z. Misalnya dalam kata pasangan, fonem S pada awal kata bisa mengalami disimilasi menjadi pasangan untuk menghindari pengulangan bunyi S secara berturut-turut. Disimilasi fonemis tidak muncul dalam berbagai bahasa dan dialek, dan fenomena ini dapat bervariasi tergantung pada konteks linguistik tertentu. Yang ketiga ada penambahan fonem. Penambahan fonem adalah proses di mana satu atau lebih fonem
tambahan dimasukkan ke dalam sesuatu kata atau frase. Perubahan ini dapat terjadi untuk berbagai alasan, termasuk untuk memfasilitasi pengucapan, mengatasi kesulitan dalam artikulasi, atau untuk memenuhi kebutuhan fonologis dalam suatu bahasa atau dialek. Contohnya itu penambahan fonem e terjadi ketika morfem men bertemu dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku kata, sehingga men berubah menjadi menge. Contohnya itu, contoh katanya men ditambah bom, hasil katanya mengebom, dan pen ditambah cat, hasil katanya itu pengecat. Yang keempat ada metatesis. Metatesis ini adalah perubahan urutan bunyi atau fonem dalam sebuah kata yang mengakibatkan tukar posisi antara dua atau lebih bunyi. Metatesis ini dalam bahasa Indonesia merujuk pada perubahan urutan bunyi atau fonem dalam sebuah kata. Fenomena ini bisa terjadi secara alami atau sebagai variasi dalam dialek tertentu. Contoh metatesis dalam bahasa Indonesia itu dari kata miskin. Kata aslinya miskin, metatesisnya kesmin. Beberapa penutur bahasa Indonesia mungkin mengucapkan miskin dengan tukar posisi fonem menjadi kesmin. Dan contoh yang kedua ada kata asli yang yaitu praktis dan metatesisnya traktis. Beberapa penutur juga biasa mengalami metatesis pada kata praktis ini mengubah posisi fonem P dan R menjadi traktis. Yang kelima ada monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses fonetis di mana dua atau lebih vokal yang membentuk diftong atau dua suara vokal yang digabungkan dalam satu bunyi diubah menjadi monoftong atau vokal tunggal. Proses ini dapat terjadi sebagai bagian dari perubahan fonetis atau karena pengaruh dari dialek atau variasi bahasa tertentu. Contoh monoftongisasi dalam bahasa Indonesia itu dari kata lain, kata aslinya lain, kata monoftongisasinya itu len. Beberapa penutur mengucapkan lain dengan mengubah diftong ai menjadi monoftong e. Dan contoh kedua itu pulau. Kata aslinya pulau, monoftongisasinya pulau. Dalam beberapa dialek atau variasi, diftong au dalam pulau bisa mengalami monoftongisasi menjadi o. Monoftongisasi dapat terjadi secara alami dalam perkembangan bahasa dan variasinya dapat terjadi di berbagai dialek dan varietas lain bahasa. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor linguistik dan sosiolinguistik, serta dapat muncul sebagai bagian dari evolusi bahasa yang berlangsung sepanjang waktu. Dan yang terakhir ada diftongisasi. Diftongisasi ialah proses fonetis di mana sebuah vokal tunggal diubah menjadi diftong, yaitu dua suara vokal yang digabungkan dalam satu bunyi. Diftongisasi ini bisa terjadi sebagai bagian dari perkembangan alami bahasa atau sebagai pengaruh dari dialek atau variasi bahasa tertentu. Contoh diftongisasi dalam bahasa Indonesia yaitu pada kata hari. Kata aslinya hari, diftongisasinya hairi. Beberapa penutur mengucapkan hari dengan mengubah vokal tunggal a menjadi diftong ai. Contoh kedua ada kau, kata aslinya kau, diftongisasinya adalah kau. Ada penutur bahasa Indonesia yang mengucapkan kau dengan mengubah vokal tunggal a menjadi diftong awe atau au.
Diftongisasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan fonetis alami, pengaruh dialek, atau bahkan pengaruh dari bahasa asing. Variasi dalam diftongisasi dapat terlihat antara dialek atau kelompok penutur bahasa yang berbeda. Perubahan ini adalah bagian dari dinamika alami bahasa yang selalu berubah seiring waktu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.